Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Shalom, selamat sejahtera sahabat-sahabat Permisa Story of Rohani di mana saja saudara berada. Senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu lagi di channel ini, sudah pasti untuk membahas firman Tuhan. Bagian pertama dari pelajaran sebelumnya sudah kita pelajari alasan kenapa Allah jadi manusia. Adalah salah satu alasannya adalah supaya Tuhan bisa berhadapan muka dengan manusia yang berdosa. Karena jika Tuhan datang dengan sosok sebenar, maka manusia akan binasa, tak tersisa. Kembali kita di bagian kedua untuk melihat alasan berikutnya. Mengapa Allah memakai kemanusiaan dan mati bagi dosa-dosa kita? Perhatikan ayat ini yang berbicara tentang Yesus. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada apa? Maut. Apa maksudnya ini? Apakah yang dimiliki Tuhan di sini? Tuhan memiliki kekekalan di sini karena Dia tidak takluk kepada maut. Artinya Dia tidak bisa mati. Apakah Tuhan bisa mati? Sekali-kali Tuhan tidak bisa mati. Kenapa? Karena sifat Tuhan adalah kekal. Dia tidak bisa mati. Sekali lagi, sebagai Tuhan, Dia tidak bisa mati, saudara. Jadi, mengapa Yesus mengambil sifat manusia agar Dia bisa mati? Untuk bisa mati, Yesus harus menggunakan kodrat manusia. Karena kalau Yesus datang sebagai sosok Tuhan, Dia bisa mati gak? Dia tidak bisa mati, saudara. Jadi, kalau ada orang bertanya kenapa Tuhan jadi manusia, kenapa Tuhan Kristen itu jadi manusia? Jawabannya sederhana, saudara. Karena Tuhan tidak bisa mati. Untuk bisa mati demi dosa-dosa kita, harus ada yang mati untuk menggantikan kita. Tapi Tuhan dalam keberadaannya yang ilahi, Dia tidak bisa mati. Maka Dia harus mengambil bentuk yang bisa mati. Dia harus mengambil bentuk apa? Apakah bentuk binatang? Tidak. Apakah bentuk tumbuhan? Juga tidak. Karena yang berdosa adalah manusia, maka yang menebus juga harus menjadi apa? Menjadi manusia. Dia harus seperti kita, memiliki daging dan darah, merasakan penderitaan dan mengalami kematian di kayu salib. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus benar-benar mati? Atau apakah Dia cuma pura-pura mati saja? Ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh mati. Tetapi apakah Dia benar-benar mati seperti orang mati? Ya, Yesus benar-benar mati. Perhatikan ayat ini dengan baik-baik. Ibrani 2 ayat 9. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami apa? Maut bagi semua manusia. Jadi apakah Yesus benar-benar mati? Ya, Dia benar-benar mati. Tapi apakah keilahiannya mati? Tidak mati, saudara. Jadi jika ada orang bilang, kok Tuhan Kristen itu mati? Bukankah Tuhan itu tidak bisa mati? Ya, memang benar Tuhan tidak bisa mati. Yang mati adalah kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Apakah jelas? Mungkin ada yang bilang artinya manusianya mati tapi keilahiannya tidak mati. Bagaimana itu bisa terjadi? Untuk pertanyaan itu saya tidak bisa jawab, saudara. Jangan tanya saya, itu misteri. Kita boleh tanya langsung pada Tuhan Yesus bila di sorga nanti. Simpan pertanyaan itu. Saudara-saudara, Yesus datang ke dunia sebagai manusia untuk menyatakan siapa Allah Bapa itu kepada kita. Kemanusiaannya mati untuk menebus dosa kita. Sementara keilahiannya tetap
hidup. Jadi jika ada orang bertanya kenapa Tuhan Kristen itu jadi manusia dan mati, kita bisa jawab karena Tuhan tidak bisa mati. Maka dia menjadi manusia agar dia bisa mati. Jika ditanya lagi kenapa dia tidak saja turun dengan sosok keilahiannya, kita akan jawab karena manusia sudah berdosa, maka harus ada penebus yang bisa mati. Kalau keilahiannya turun ke dunia, itu tidak bisa mati, maka tidak ada penebus. Sebab itu Tuhan harus jadi manusia agar dia bisa mati. Apakah kita dapat mengerti? Karena kalau Yesus datang dalam wujud sebagai Tuhan sepenuhnya, dia tidak bisa mati. Itulah sebabnya dia datang sebagai manusia agar bisa mati dan menebus dosa kita. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.